Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, today we are going to learning about the new materials from Unit 5 and there is a new grammar material for today. So here is the passive voice. Nah, kebetulan untuk kali ini kita hanya membahas passive voice-nya itu dari dua jenis tenses ini. Jadi menggunakan simple present dan juga simple past. Nah, if you know, kalau kalian tahu bahwa jenis passive voice itu sebenarnya jenisnya tuh banyak banget sesuai dengan grammarnya gitu. Jadi ada simple present, simple past, ada future, ada continuous, ada yang past perfect dan lain sebagainya. Oke, so here is the passive voice. Oke, sebelum kita memulaikan kepada penjelasan yang lain, yaitu mengenai tentang contoh dan lain-lainnya, you have to know dulu nih, kalian harus tahu apa sih passive voice. Nah, kalau kalian you have ever learned about active voice, kalau kalian pernah belajar tentang active sentence, kalimat aktif, nah ini adalah kebalikan dari kalimatnya, yaitu kalimat pasif atau biasa kita sebut sebagai passive voice. Yes. Jadi sebenarnya fungsi dari passive voice itu sendiri adalah biasanya digunakan untuk menunjukkan ketertarikan pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan dan bukan seseorang atau objek yang melakukan tindakan gitu. Jadi hal atau orang yang terpenting akan menjadi subjek kalimat. Ya, nih, for example like this. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada Mary designs a beautiful dress. Kita lihat di sini. Ini adalah kalimat aktif di mana di sini ada subjeknya, orangnya ya si Mary. Mary itu mendesain sebuah dress yang cantik. Oke? Nah, how we can knowing? Gimana cara kita bisa tahu to change into a passive voice? Nah, kalau untuk merubah menjadi passive voice itu seperti ini. Jadi, kalian harus tahu dulu dari kalimat yang aktif ini yang mana objeknya. Oke, objeknya ada di sini ya, yang a beautiful dress. A beautiful dress ini kita ganti menjadi subjek yang ada di depannya, a beautiful dress. Kemudian kita rubah ke tensesnya. Karena kita tahu passive voice yang kali ini yang kita bahas hanya menggunakan simple present dan juga simple past. Kita lihat aja di sini, yang diaktifnya ini masuknya ke mana? Simple present atau simple past? Good, ini adalah simple present karena kita lihat di sini kata kerjanya ditambahkan s ya. So that's why kita harus menambahkan to be di sini. Ya, kita harus menambahkan to be di sini. Jadi is-nya kita tambahkan di sini. Kemudian designed-nya dari kata design di sini berubah bentuk menjadi kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Oke, kalian harus ingat dulu nih, to be yang digunakan apa? Kalau ini simple present, berarti to be yang dipakai hanya is, am, dan juga are. Gitu ya, sesuai dengan subjek yang ada di sini. Oke, kata kerjanya dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Kemudian, yang tadinya subjek di depan berubah bentuk menjadi objek yang ada di sini. Jangan lupa biasanya dia menggunakan kata by. Jadi kalau artinya bisa diartikan seperti ini. Kalau kalimat aktifnya, Mary mendesain dress yang cantik. Tapi kalau kalimat pasifnya, dress yang cantik didesain oleh Mary. Gitu ya, alright? Kita lanjut ke next section. Alright, nah here they are, the pay attention. You have to pay attention. Kalian harus lihat attention yang ini. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Jadi Mary designs a beautiful dress ini adalah salah satu jenis simple present. Kemudian dirubah menjadi a beautiful dress is designed. Karena verb to be-nya ini yang di simple present menggunakan is. Kemudian designed-nya adalah main verb in the past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Jadi all of verb di passive voice itu berubah bentuk menjadi past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Gitu ya. Right, lanjut. Now try to complete the sentences. Coba ya. Kalian coba nih. Di sini ada kalimat aktif di sini. The girl buys a new pair of shoes. Oke, ini adalah kalimat aktifnya. Jadi gimana cara kita merubah ke bentuk kalimat pasifnya? A new pair-nya di sini berubah ya, yang tadinya menjadi objek kita pindahkan menjadi subjek di depannya. A new pair of shoes. Nah, kita lihat di sini. Ini simple present atau simple past? Simple present, betul. Berarti kita taruh di sini apa? To be-nya. Berarti to be-nya apa? Betul, a new pair of shoes is, lihat kata kerja yang dipakai apa? Buys, berarti buys-nya kita rubah
ke bentuk kata kerja ketiga atau past participle menjadi bought by the girl. Oke? Jadi a new pair of shoes is bought, dibeli oleh anak perempuan, gitu ya. Next. Now let's try in the simple past. Tadi sudah simple present, sekarang kita coba di simple past. Oke? The boys bought colored jeans. Nah, kalau ini kata kerjanya sudah menjadi kata kerja kedua, ya. Gimana caranya? Kita lihat di sini. Ini adalah simple past, kemudian kita rubah the colored jeans bla 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 by the boys. Kira-kira verb yang ada di sini atau kata kerja yang di sini atau to be yang dipakai ini apa? Yes, jadi kita balik lagi sama tenses di awal tentang simple past ya. Kalau simple past berarti kalau yang ditanyakan to be-nya hanya ada dua jenis, yaitu were dan juga was, tergantung dari subjeknya. Oke, karena di sini subjeknya berubah menjadi colored jeans, so kita menggunakan kata were di sini. Kemudian bout-nya menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi bout lagi. Ini adalah kata kerja ketiga. Alright, lanjut. Here is the table of the passive voice ya. Ini adalah tabelnya. Kita bisa tahu cara membedakan antara active voice dan juga passive voice. Jadi, kalau untuk yang simple present kita lihat di sini ya. Kata kerjanya misalnya yang tadinya write menjadi writes. Nah, untuk passive voice-nya dirubah menjadi is written or are written. Tergantung dari subjek yang dipakai ya. Kalau subjeknya singular berarti dia pakainya apa? Kalau dia pakai kata ganti orang ketiga berarti dia pakainya is, gitu ya. Kemudian untuk active voice-nya, kalau simple past biasanya sudah menggunakan kata kerja kedua. Kita tinggal tambahkan untuk passive voice-nya, kita tinggal tambahkan to be yang digunakan, yaitu was atau were, tergantung dari subjek yang tertera di sana. Ya, subjeknya apa? Subjeknya menggunakan was atau pakai were. Nah, kata kerjanya tetap menggunakan kata kerja past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Right? Okay, next. Nah, the passive voice. Nah, here is the pronouns also change. Jadi, biasanya subjek-subjek ini berubah nih menjadi passive agent ya. Yang tadinya I menjadi by me, kemudian you by you, she menjadi by her, he menjadi by him, it menjadi by it, we menjadi by us, you-nya kalian menjadi by you juga, dan juga they menjadi by them. Alright, so you have to remember about this ya. Diingat-ingat tentang pronouns-nya berubah bentuk. Yang tadinya subjeknya ini menjadi yang sebelah sini. Right? Next. Okay, so here is the example of the sentence. Kira-kira ini simple present or simple past? Kita lihat di sini ada kalimat yang pertama ya. They visited the fashion show. Kira-kira simple present atau simple past? Yes, ini adalah simple past karena kita bisa lihat dari kata kerja yang digunakan ya. Kata kerjanya bentuk kedua. So, kita rubah kalimat aktifnya menjadi kalimat pasif. Berarti the fashion show ada di sini. Ya, kemudian di sininya titik-titik yang pertama ditambah apa? Yes, pakainya was karena the fashion show itu sama dengan it. Kemudian ditambahkan was. Kemudian kata kerja di sini berubah menjadi visited by siapa? Lihat dari sini ya, subjek yang digunakan di awal they berarti by them. Exactly. Yang kedua, she reads fashion magazines every day. Nah, ini simple present or simple past? Good, ini adalah simple present. Tadi yang pertama adalah simple past, yang ini adalah simple present. Ada kata every day, jelas banget ya. Dan kata kerjanya ditambahkan s sesuai dengan subjeknya. So guys, berarti untuk kalimat pasifnya seperti apa? Fashion magazines, good, are read by, she menjadi her every day. Okay? You get my point? I hope so, right? Nah, ini adalah change into the passive voice. Oke ya, sekarang it's your turn. Yuk kita sama-sama kira-kira untuk merubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif seperti apa? Yang pertama, the secretary writes a letter menjadi apa? Good. Letternya duluan. Good. Ya. Oke. Okay, so guys, here is the turn
It's your turn to change into the passive voice. Ini tugas kalian untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang pertama adalah kalimatnya seperti ini. The secretary writes a letter. Silahkan kalian rubah ke passive voice-nya. And then yang kedua adalah they lost their keys. And yang ketiga, she drinks an orange juice every day. Next, Peter made a chocolate cake. Number 5, he took his car out of the garage. And the last one, they cleaned their rooms. Alright, so here is the last of my explanation about the passive voice. So I hope all of you guys can get my point about the passive voice. If you have any questions about our material, so you can ask me by Google Classroom or you can chat me by WhatsApp. Alright, so thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.